Salve anak-anak hebat yang dikasih Tuhan, salam berjumpa kembali dalam kisah orang kaya dan orang miskin. Suatu cerita kitab suci untuk anak-anak yang terdapat dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 oleh Benediktus Bagur SAG, UPTD SD Deru, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Anak-anak hebat yang dikasih Tuhan. Yesus mengetahui banyak pemimpin keagamaan lebih mencintai uang daripada Allah. Ia berkata tentang apa yang terjadi terhadap dua orang dan mengapa tidak berguna mempunyai harta tanpa memiliki Allah. Kekayaan tidak bisa membeli kehidupan bersama Allah di surga. Salve anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang kaya yang mempunyai baju yang indah dan mahal. Ia berpakaian bagaikan raja. Salve anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang kaya itu juga makan yang enak-enak. Setiap waktu makan seperti pesta besar. Ia memiliki begitu banyak uang, sehingga ia bisa membeli apa saja yang ia mau untuk makan pagi, siang, dan malam, atau untuk makanan kecil di sela waktu makan besar. Salve anak-anak yang dikasihi Kristus. Di pagar dari rumah orang kaya itu tergeletak pengemis miskin, sakit dan lapar. Namanya Lazarus, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Lazarus yang miskin, tubuhnya penuh luka-luka. Ia mengidap penyakit, kemungkinan dan memar di badannya akibat dari perbuatan jahat orang lain terhadapnya, atau kemungkinan lukanya karena ia tidak mendapat makanan yang sehat seperti susu, sayuran, atau anak-anak daging. Hebat yang dikasihi Tuhan. Lazarus ingin makan. Ia akan cukup senang dengan serpian makanan dari meja orang kaya itu. Salve anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan. Anjing liar kadang datang mendekati ke pengemis miskin dan tak berdaya. Anjing itu mengendus dan menjilati lukanya. Sepertinya tidak ada orang yang peduli dengan Lazarus yang kelaparan. Salve anak-anak hebat yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu pagi Lazarus tidak bangun dari tidurnya. Pengemis yang miskin dan tanpa teman itu meninggalkan kehidupan. Lazarus meninggal dunia. Salve anak-anak hebat yang dikasihi oleh Kristus. Kegembiraan mulai di saat Lazarus meninggal. Yesus berkata kepada para malaikat,
bahwa malaikat-malaikat membawanya untuk bisa bersama Bapa Abraham. Lazarus dihibur Anak-anak oleh hebat Allah yang dikasih oleh Kristus. Orang kaya juga meninggal dunia. Semua uangnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Jika kematian datang, tidak ada manusia yang bisa anak-anak menghentikannya hebat yang dikasihi Tuhan. Orang kaya dikubur. Penguburannya sangat megah. Banyak orang memuji orang kaya karena ia pandai dan berhasil. Tetapi pujian-pujian itu tidak menolongnya. Orang kaya itu masuk ke dalam neraka. anak-anak Hebat yang dikasihi Tuhan. Di neraka orang kaya menangis dan meminta pertolongan Bapa Abraham dengan berkata, "Bapa Abraham, kirimkan Lazarus supaya ia membasahi ujung jarinya dengan air dan membasahi lidahku, karena aku tersiksa di dalam api ini." Salve, Anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan. Dalam hidupmu engkau memiliki segalanya, dan Lazarus tidak memiliki apa-apa. Abraham mengingatkan orang kaya. Sekarang Lazarus sudah menikmati dan engkau dalam penyiksaan. Tidak seorang pun dapat menyeberang antara engkau dan kami. salve, Anak-anak hebat yang dikasihi Kristus. Kirimlah Lazarus untuk memperingati 5 saudaraku. Orang kaya memohon kepada Bapa Abraham. Aku tidak mau mereka berakhir seperti aku di tempat di mana aku disiksa. Anak-anak hebat yang dikasihi Kristus. Saudara-saudaramu memiliki sabda Allah. Bapa Abraham menjawab, "Jika 5 saudaramu tidak percaya akan Alkitab, mereka tidak akan percaya jika Lazarus kembali Salve, dari matinya." anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Yesus selesai menceritakan cerita tentang orang kaya dan Lazarus, kemungkinan pemuka agama bertanya-tanya di antara mereka dan berkata, "Apakah aku menyukai kekayaanku lebih dari aku mencintai Allah?" Salve, Anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam cerita ini, Yesus mengisahkan tentang kehidupan 2 orang yang sangat kontras, di mana seorang yang sangat kaya raya dengan memakai pakaian yang sangat mahal dan hidup dalam kemewahan, sedangkan pengemis yang bernama Lazarus yang badannya penuh borok dan menantikan belas kasihan orang. Untuk mengobati kelaparannya, ia hanya mengharapkan pemberian sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja si orang kaya. Namun, bukan belas kasihan yang datang menghampirinya, justru adalah anjing-anjing yang menjilat boroknya. Dari kisah ini, tanpa Yesus ingin melukiskan betapa hinanya keadaan si miskin Lazarus di dunia ini. Anak-anak hebat yang kukasihi dalam Kristus, melalui cerita ini, Yesus mengajarkan bahwa manusia sudah cukup diberikan segala petunjuk bagaimana semestinya mereka menunjukkan kepedulian kepada sesamanya. Hal ini mengingatkan kepada kita
bahwa kita tidak boleh hanya fokus pada kehidupan duniawi dan melupakan persiapan untuk kehidupan abadi di akhirat. Kita harus memanfaatkan waktu kita di dunia ini untuk melakukan perbuatan baik dan mencari kerelaan Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita harus memiliki hati yang peduli dan bersikap belas kasihan terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkannya. Kekayaan tidak menjamin keselamatan di akhirat. Yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan kita untuk berbuat baik dan mencari kerelaan Allah. Dengan memahami kisah ini, kita dapat belajar untuk hidup lebih bermakna dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat dengan lebih baik. Kita harus selalu peduli terhadap sesama dan tidak takut untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan. Demikianlah cerita kitab suci tentang orang kaya dan orang miskin, yaitu Lazarus. Terima kasih anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan dalam Kristus. Salam anak-anak hebat se-Nusantara. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Salam berjumpa kembali di pelajaran berikut.